Kalau misalnya gue kasih kalian 10 file, terus kalian edit satu hari ya mungkin bisa bagus. Tapi gimana kalau misalnya ada 100 file, 200 file, atau malah mungkin sampai 500 file. Nah, nggak mungkin lu bakalan ngedit sedetail itu, dan lu ulangin teknik yang detail itu sampai ke 500 foto. Jadi kalau misalnya fotonya itu udah banyak banget kayak gini, lu harus cari efisiensi. Gimana caranya trik ngedit paling cepat ke tujuan yang lu mau. Dan kali ini kita bakalan sama-sama belajar gimana sih caranya ngedit foto dengan cara yang paling cepat dan paling efisien. Cara yang pertama, kalau misalnya lu tuh ngedit ratusan foto, lu tuh wajib banget aktifin fitur yang itu bakalan dipakai berulang-ulang. Contohnya kalau misalnya gue pribadi, gue tuh wajib banget ngaktifin fitur yang satu ini. Untuk ngilangin efek chromatic aberration, biasanya efek ini tuh timbul karena lu tuh motret pakai lensa-lensa yang jelek. Berikutnya biasanya gue aktifin juga fitur ini. By the way, fitur ini tuh adanya cuma di Lightroom versi-versi terbaru aja. Ini fungsinya untuk nambahin ketajaman foto. Setelah itu biasanya gue aktifin lagi fitur denoise. Kenapa nggak pakai noise reduction manual? Ini tujuannya udah gue jelasin di video sebelumnya. Dan fitur yang bakalan kepake berulang-ulang adalah fitur masking. Jadi kalau gue pribadi selalu aktifin fitur masking ini, baik itu backgroundnya, orangnya, orang ini juga bakalan gue pisahin lagi. Jadi antara wajah, terus juga tangan, baju, dress, dan lain-lain itu biasanya gue pisahin semua. Ini tujuannya supaya pada saat kita setting warna tertentu, nggak mengganggu ke bagian warna yang lain. Misalnya ketika gue pengen ngeset backgroundnya ini seperti apa, entah kuning, entah lebih ke biru, karena gue mau objeknya itu tetap clean, jadi gue wajib banget buat misahin antara yang mana background, yang mana subjek, dan lain-lain. Jadi kalau gue pribadi biasanya gue pisahin, yang pertama adalah backgroundnya, terus berikutnya adalah skin tone secara keseluruhan. Setelah skin tone secara keseluruhan, biasanya gue pisahin lagi bagian wajah doang. Habis itu biasanya gue pisahin juga bagian antara baju, pakaian, dan lain-lainnya. Supaya pada saat misalnya gue mau nerangin atau ngegelapin bagian area bajunya, itu nggak ngeganggu area-area yang lainnya. Walaupun nantinya fitur ini tuh mau gua pakai atau enggak gua pakai, misalnya di foto-foto berikutnya atau ada beberapa foto yang udah bagus banget tanpa dimasking, gua bakalan tetap aktifin fitur ini karena tujuannya biar pada saat ada foto yang membutuhkannya, gue tuh nggak kembali lagi ngulangin cara yang sama berulang-ulang. Nah, setelah misalnya udah kita setting kayak gini, anggap aja kalau misalnya kita itu udah nemuin warna yang pasnya kayak gini. Nah, ada dua cara. Yang pertama bisa kalian copy aja settingannya. Atau opsi yang kedua, kalian itu bisa seleksi di bagian mana aja foto ini akan ditempelkan settingannya. Kalian aktifin juga fitur maskingnya. Terus kalian sinkronin